Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Rahmat Ibrahim. Saudara, hari ini menjadi penentuan langkah timnas untuk membuka asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga tandang melawan Australia sekaligus menjadi pembuktian Kluivert untuk merebut poin pertama sebagai pelatih timnas Indonesia. Kurang dari 2 jam saat ini, ribuan pendukung timnas Indonesia sudah berada di Sydney Alliance Stadium untuk menyaksikan langsung laga Tom Haye dan kawan-kawan. Supporter Indonesia saat ini sudah tampak memadati Stadion Sydney. Kita akan langsung melihat, saudara, bagaimana kondisi para supporter yang saat ini masih menunggu untuk bisa memasuki gate Sydney Alliance Stadium dengan membawa bendera Indonesia yang panjang dibentangkan. Mereka menyanyikan chant penyemangat bagi timnas Indonesia. Ya, dukungan kepada timnas yang akan bertanding di petang hari ini terus digelorakan para pendukung timnas Indonesia. Ada sekitar 5.000 orang yang siap memerahkan Sydney Alliance Stadium sore hari ini. Kita hanya diberi sekitar 5.000 kuota tiket dari total keseluruhan 45.000 tiket, saudara. Kami akan ajak Anda langsung menuju Sydney, Australia, tepatnya di area Sydney Alliance Stadium. Ada warga negara Indonesia yang saat ini menunggu untuk bisa memasuki gate Sydney Alliance Stadium. Ada Oki Fiandri, diaspora Indonesia. Selamat siang, Oki. Selamat sore waktu Sydney, Ibrahim. Oki, gambarkan kepada kami bagaimana kemeriahan di sana. Hari ini hari Kamis tepat sebelum 2 jam sebelum kick-off. Lautan manusia yang berwarna merah siap mendukung timnas Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Ibrahim. Oke, dari mana saja diaspora kita, WNI kita yang sengaja datang ke Australia ini untuk bisa menyaksikan laga timnas? Kebanyakan dari mereka datang dari kota-kota besar di Australia seperti Melbourne, Brisbane, ada juga Darwin yang sengaja datang pada hari ini hanya untuk menyaksikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Oke, tampaknya di belakang Anda meriah sekali. Memungkinkan tidak Anda untuk bisa men-switch gambar? Ya, kita ingin melihat semangat dari para pendukung timnas di sana, Oki. Kita lihat bagaimana stadium menjadi lautan merah untuk mendukung timnas Indonesia berlaga pada malam hari ini. Oke, ini memang kita hanya dapatkan kuota 5.000 tiket. Tapi saya dengar dari fans Garuda, mereka bertekad memerahkan Sydney Alliance Stadium. Oke, betul? Betul sekali, Bung Ibrahim. Jatah untuk away hanya dikasih sekitar 4.000 sampai 5.000 tiket. Tapi Bung Ibrahim boleh tahu, sepak bola bukanlah olahraga utama negeri Kangguru ini. Sepak bola menjadi olahraga yang ketiga setelah cuti dan kriket. Jadi tiket-tiket reguler sekarang dipenuhi oleh supporter Indonesia yang ada di Sydney. Oke, ini kan di Indonesia saja sudah lebih dari sepekan perbincangan jelang persiapan timnas lawan Australia. Oh, di sana bagaimana? Apakah sempat ada sywar juga dengan para pendukung Australia? Saring ledek-ledekan atau gimana sih, Oki? Atmosfernya di sana? Tidak sampai seperti itu, Ibrahim. Para supporter Australia hanya menikmati pertandingan pada malam hari ini. Tidak seperti supporter Indonesia yang bergebu-gebu, karena ini pertama kalinya timnas Indonesia masuk ke kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Oke, kapan rencananya diperbolehkan ini penonton masuk ke gate? Sejauh ini beberapa penonton atau supporter sudah bisa masuk ke lapangan. Jam tepat dibuka dari jam 6.15 tadi waktu setempat.
Oke, ini kalau yang di luar masih menunggu apa? Apakah menunggu kedatangan bus yang membawa rombongan pemain timnas atau gimana? Oke. Ya, pada saat ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman di sini juga menunggu untuk berbuka puasa lebih dahulu, baru memasuki stadion. Ibrahim. Kalau itu Anda di gate mana nanti masuknya? Apakah ini termasuk juga pintu utama yang akan dilalui oleh bus rombongan timnas Indonesia? Saya beruntung untuk masuk di gate pertama yang untuk away, Ibrahim. Sudah ada tanda-tanda tidak? Kapan bus rombongan timnas official akan tiba di sana? Oke. Oke, tapi ada gambaran untuk timnas Indonesia. Di mana supporter mungkin bagaimanapun yang akan terbaik untuk timnas Indonesia nanti. Oke, sekali lagi saya ingin kembali mendengarkan cen-cen dari Garuda fans di sana. Boleh kita dengar kembali yel-yelnya, oke? Untuk pemirsa Kompas TV yang saat ini tengah menyaksikan. Wow, gelora semangat, oke, begitu terasa bagi kami yang saat ini berada di Indonesia menunggu penampilan Jai Ijes dan juga kawan-kawan. Oke, sekian Ibrahim Surya pada malam hari ini. Oke, kita nanti akan kembali ke Anda. Tapi terima kasih telah memberikan semangat yang begitu spesial, begitu istimewa kepada kami pemirsa Kompas TV yang saat ini berada di Indonesia. Tentu doa dari kami semua agar timnas bisa meraih target, bisa mencuri poin, tak hanya curi poin tapi bisa meraih kemenangan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan kembali ke Anda untuk melihat bagaimana situasi di dalam Sydney Alliance Stadium. Oke. Ya, saudara, itu tadi bagaimana atmosfer yang begitu terasa di area luar Sydney Alliance Stadium jelang kick-off babak pertama antara timnas Australia versus Indonesia. Bagaimana sebetulnya peluang timnas kita debut Patrick Kluivert di tengah minimnya persiapan laga timnas Indonesia jelang bertandang ke Australia di sore hari ini. Kick-off kurang dari 2 jam lagi. Kita akan membahasnya, saudara. Di studio Kompas TV saya akan perkenalkan sudah hadir pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat datang di studio Kompas TV, Bung Gita. Selamat siang, Waim. Selamat siang. Ini di Indonesia, di sana sudah menjelang petang. Maghrib Gita. ya. Semangat tadi begitu terasa, sepakat ya Bung Gita. Bagaimana kita merasakan euforia, semangat, gelora yang disuarakan oleh Garuda fans untuk timnas Indonesia, Bung Gita. Dan kalau kita lihat kan atmosfernya bukan saja di tanah air, tapi bahkan di sana pun walaupun kita hanya mendapatkan 5.000 tiket. Dan itu artinya 35.000 tiket lainnya akan menjadi milik tuan rumah ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana euforianya untuk mendukung dan apa yang dikatakan oleh Jai Itzes tadi dalam tayangan bahwa dia tidak merasakan tekanan, dia justru merasakan support yang luar biasa. Bahwa ini kesempatan mereka untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kuncinya memang di pertandingan kali ini ya. Karena apa? Karena jarak poin kita yang berbeda dengan Australia itu. Ini artinya akan tetap Australia yang ada di atas kalau kita hanya bisa menahan imbang mereka. Ini kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu untuk bisa mencoba mengalahkan mereka di kandang mereka sendiri. Tapi jangan lupakan juga Bung Gita, ini Australia punya misi tersendiri karena dia ada dendam ketika Graham Arnold harus dipecat bulan September pasca lawan Indonesia. Ini akan menarik tentunya. Iya, karena kalau kita bicara, tapi kan kalau kita bicara media Australia sendiri, terlepas Graham Arnold sudah diganti, mereka juga justru tidak terlalu puas dengan apa yang sudah ditampilkan oleh Tony Popovic sejauh ini ya. Memang tidak terkalahkan, 1 kali imbang, 1 kali menang, 3 kali imbang. Menangnya hanya melawan China di kandang sendiri 3-1 setelah ketinggalan terlebih dahulu. Mereka ditahan imbang oleh Arab Saudi, mereka ditahan imbang oleh Bahrain. Tapi mereka satu-satunya keberhasilan mereka yang dianggap berhasil oleh media di sana adalah menahan imbang Jepang. Satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan imbang Jepang sejauh ini. Tapi juga badai cedera yang menimpa mereka, 8 pemain tidak bisa dimainkan. Termasuk
twin tower mereka di lini belakang ya, Alessandro Sirkati dan juga Haris Sutar. Ini dua pemain yang sangat merepotkan kita. Bukan saja merepotkan daya serang kita pada saat di GBK, tapi juga bagaimana mereka berdua selalu merepotkan Jay Izzes. Ini untuk pertama kali saya melihat bahwa Jay Izzes setelah dinaturalisasi dia bisa kalah duel di udara dengan dua pemain ini. Bahkan Sirkati melakukan tendangan satu yang mengarah tiang. Ini yang harus dicegah, dan beruntung kita adalah mereka berdua tidak ada. Tapi ada Goodwin sekarang. Goodwin kan Ada masih Goodwin, ada. ya. Kemudian Betul. Jackson Irvin juga Ya, Jackson masih ada. masih ada. Ada satu lagi yang tidak ada di sana, Iran Kunda juga tidak main. Ini juga sangat merepotkan kita waktu di GBK. Tapi yang harus diwaspadai adalah justru striker mereka, Kusini Yengi. Itu yang badannya kekar, kemudian dia sudah menciptakan 6 gol sejauh ini di kualifikasi. 2 diantaranya ke gawang Bahrain yang menyelamatkan mereka di November kemarin. Dan kalau melihat keadaannya, Yengi ini tidak dibawa ke Jakarta karena pada saat itu dia baru terkena kartu merah pada saat pertandingan pertama melawan Bahrain. Ini yang harus kita waspadai. Oke, ini biasanya line up akan diberikan 1 jam jelang kick off, artinya sekitar 20 menitan lagi, Bung Ya, Gita. Nah, betul. kalau misalkan bicara soal line up nih, kita bicara prediksi terlebih dahulu lah, Bung Gita. Bagaimana dengan susunan 29 pemain yang dibawa ke sini oleh Kluivert? Hanya 23 yang akan bisa didaftarkan. Ya. Betul. Dan yang pasti yang tidak bisa didaftarkan hari ini adalah Ragnar Oratmangun dan juga Justin Hubner. Artinya 2 diaspora kita sudah tidak bisa didaftarkan. Ini artinya tinggal tersisa 17. Saya pikir 17 naturalisasi itu akan masuk ke DSP. Ini artinya akan ada 6 pemain dari Liga 1 kita, termasuk Pratama Arhan. Homegrown players kita hanya akan ada 6 yang akan ada di DSP kali ini. Dan kalau melihat prediksinya, saya juga berpikir bahwa salah satu dari Hernando Ari atau Nadio yang akan tidak masuk ke DSP juga. Kemudian dari sisi penyerangan, kita kan sudah ada Ole. Kemudian kalau kita bicara udah ada Ramadan Samananta, saya justru mengkhawatirkan bahwa Hoki Caraka yang juga tidak akan masuk ke dalam. Kalau nama daftar Septian DSP. Bagaskara itu nama Nah, yang paling banyak diperbincangkan betul. setelah Garuda Calling. Septian walaupun baru, tapi saya pikir ada 2 kali pertandingan Dewa United di mana itu disaksikan oleh Kluivert dan asisten-asistennya. Dia sangat menonjol sekali. Menonjolnya itu adalah datang dari bangku cadangan, dia bikin gol. Sampai 2 kali dia bikin gol pada saat Kluivert dan kawan-kawan ada di lapangan. Jadi artinya pemain ini dianggap oleh mereka punya kemampuan untuk jadi subs. Nah, makanya saya pasti berpikir bahwa dia akan masuk ke dalam DSP. Tidak starting line up tapi DSP. Itu menarik ya kalau misalkan sampai Septian akhirnya mungkin diturunkan, entah itu di babak kedua mungkin. Iya. Ini menjadi penantian. Wow, Iya. dia kontribusinya di Liga 1 saja 7 gol. Bung 7 Gita. gol, 7 gol 1 assist ya. Dan gol-golnya itu gol-gol bisa dibilang spektakuler. Artinya tandukan dari luar kotak penalti. Kemudian dia menyerobot bola dari corner, segala macam yang dibutuhkan oleh seorang striker. Tapi ya balik-balik lagi, dia belum pernah teruji pada saat dia sebagai starting line up. Selalu Alex Martin dulu kan kalau di Dewa United, baru kemudian dia. Nah, ini uji cobanya adalah dia tidak mungkin jadi starting line up, tapi pada saat dibutuhkan kalau kita mentok, mudah-mudahan nggak mentok ya. Itu dia pasti akan dibutuhkan di masa-masa 70 menit ke atas nanti. Oke, kemarin ketika preskon Kluivert dan juga Izzes ini sempat bilang soal bagaimana ini menjadi laga yang tidak susah, tapi kami siap. Apa yang Anda cermati dengan kata-kata itu, Bung Gita? Mungkin dia mengatakan bahwa secara keseluruhan walaupun mereka baru bertemu dalam 2 hari, dalam 2 kali latihan, secara keseluruhan dia menganggap bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain yang sudah malang melintang di liganya, di klubnya masing-masing, di liga-liga yang bisa dibilang liga-liga atas. Izzes di Serie A. Kemudian beberapa pemain, ada 4 sampai 5 pemain ya yang ada di Eredivisie juga. Kemudian ada yang di Liga Belgia juga. Kemudian kalau kita bicara Ole Romeni dan Marcelino ada di Oxford. Walaupun Oxfordnya lebih banyak akademi kalau kita bicara Marcelino. Jadi saya pikir kesiapannya adalah dia merasa bahwa tim ini siap. Tapi kendalanya adalah mereka berhadapan dengan Australia yang tidak gampang kalah walaupun tidak gampang menang. Nah itu. Tidak mudah tapi kami siap. Nah, yang jadi challenge di sore hari ini adalah soal kekompakan, Bung Gita. Karena kita tahu persiapan begitu mepet, kurang dari 2 bulan. Bahkan Garuda Calling sampai berangkat ke sini itu sekitar hanya 1 minggu. Ini kan sangat rapid sekali persiapannya, Bung Gita. Kalau persiapan rapid sebenarnya Australia juga merasakan hal yang sama ya. Setiap FIFA Messi hanya mereka
di tangan Tony Popovic kan mereka sudah memasuki pertandingan kelima di mana mereka bersama-sama. Ini Patrick Kluivert dan asistennya kan baru pertama kali menangani. Tapi kita bicara pemain-pemain yang sudah malang melintang di klub, FIFA Matchday kan selalu gitu. Dipanggilnya selalu mepet-mepet pertandingan, tapi harus dilakukan. Mungkin kendalanya adalah mereka harus berjalan jauh ya dari Eropa, itu melewati menembus batas waktu, bukan saja ke Indonesia, bukan saja ke Bahrain, bukan saja ke Jazirah Timur Tengah sana, tapi juga bahkan ke Australia yang ada di bawah. Ini saya pikir juga pasti ada istirahat yang harus mereka lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Tapi saya yakin bahwa secara kesiapan mereka siap. Tinggal sekarang bagaimana taktik di lapangan yang bisa mengatasi ini. Ini kita tadi memutar bagaimana klip cuplikan-cuplikan ketika timnas menggelar latihan perdana. Kemudian juga ada latihan official training yang ternyata dilakukan tertutup. Ini begitu dirahasiakan, begitu persiapan matang, nampaknya sudah dipersiapkan tim kepelatihan. Bagaimana Anda melihat soal ini? Ya, kalau kita bicara official training itu kan selalu 15 menit awal itu miliknya wartawan. Mereka bisa mengambil gambar untuk kebutuhan berita mereka, apa yang bisa mereka cari. Tapi setelah itu tactical itu yang harus dilakukan. Kalau kita bicara November kemarin di GBK, saya termasuk yang beruntung. Kenapa? Karena saya pada saat itu bertindak sebagai host broadcaster yang menyiarkan. Dan kita lagi set up kamera-kamera kita di ruang control room kita. Jadi pada saat mereka taktikal itu kita bisa melihat. Karena mereka melihat bahwa kalau host broadcaster itu tidak seperti wartawan, tidak akan menyebarkan beritanya kemana-mana. Dan itu jelas sekali bahwa gol keduanya Marcelino itu datang dari latihan yang berkali-kali yang dilakukan oleh pelatih kita yang terdahulu, Sintayong. Artinya gol itu di mana Calvin Verdong menyusur sayap kanan, kemudian memberikan umpan pada Marcelino itu dilakukan dalam latihan. Jadi saya pikir yang hal-hal ini yang dilakukan dan mereka tidak ingin terpantau oleh media. Ini bayangannya nih Bung Gita, game plan seperti apa nanti yang disiapkan oleh Kluivert, Pastor dan juga Lansat untuk pertandingan sore hari ini. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Masih bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.